Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan tentang perintah Allah kepada manusia di Taman Eden. Setelah menempatkan manusia di taman yang penuh berkat, Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa arah. Ia memberikan perintah yang jelas, bukan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi dan memelihara kehidupan. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan bagaimana Allah terlebih dahulu memberi kebebasan, baru kemudian menetapkan batasan. Kebebasan sejati bukan berarti melakukan apapun yang kita mau, melainkan hidup sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Batasan Allah bukanlah penjara, tetapi pagar kasih agar manusia tidak tersesat dan binasa. Saudara, perintah ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara Allah dan manusia didasarkan pada ketaatan yang lahir dari kasih. Allah menghendaki manusia taat bukan karena takut, tetapi karena percaya. Namun, sejak manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan untuk melanggar perintah Allah melekat dalam diri manusia. Kita sering berpikir bahwa kita tahu yang terbaik, padahal melanggar batas Allah justru membawa kehancuran dan kematian. Tetapi syukur kepada Allah karena Kristus datang untuk memulihkan ketaatan itu. Di Taman Eden, manusia tidak taat dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi di Taman Getsemani, Yesus taat sepenuhnya kepada Bapa. Ia berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Melalui ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib, manusia yang berdosa kini dapat dipulihkan menjadi anak-anak Allah yang taat. Saudara, inilah rahasia kebebasan sejati, hidup di bawah kehendak Allah. Dunia mungkin mengajarkan bahwa kebebasan berarti melakukan apa saja yang diinginkan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kebebasan sejati hanya ada dalam Kristus. Roma 6 ayat 18 menegaskan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya, kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan diri sendiri, tetapi hidup untuk melakukan yang benar di hadapan Allah. Hari ini, Tuhan masih memanggil kita untuk hidup dalam batas-batas kasih-Nya, menjaga hati, menjaga kesucian, dan hidup dalam ketaatan. Batasan Allah bukan untuk menghalangi berkat, melainkan untuk melindungi berkat itu agar tetap membawa kehidupan bagi kita. Apakah saudara memandang perintah Allah sebagai beban atau sebagai bentuk kasih-Nya untuk melindungi hidup saudara? Apakah saudara sedang hidup dalam ketaatan yang lahir dari kasih kepada Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah teladan ketaatan yang sempurna. Terima kasih karena Engkau telah menebus kami dari dosa dan mengajarkan kami untuk hidup dalam kehendak Bapa. Ampuni bila kami sering melanggar batas kasih-Mu dan hidup menurut kehendak sendiri. Tolong kami agar belajar taat seperti Engkau taat, bukan karena takut, tetapi karena kasih. Jadikan hidup kami bebas dari dosa dan penuh sukacita dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus,
Sang Penurut yang membawa kehidupan, kami berdoa. Amin.